Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Kalian sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selalu mendapatkan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Anak-anak, tahukah kamu Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan? Ada berbagai jenis sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tidak berbunga. Tanaman hias ini dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Anak-anak mempunyai tanaman hias di rumah. Jika kalian punya tanaman hias di rumah, jangan lupa untuk merawatnya ya, dengan selalu rajin menyiram tanaman tersebut. Kemudian ada berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Ada sayur wortel, sawi, bayam, dan lain-lain. Berikutnya untuk buah-buahan ada buah ceri, buah mangga, buah apel, dan lain-lain. Anak-anak harus suka ya makan sayuran dan buah-buahan, karena sayuran dan buah-buahan itu mengandung banyak vitamin. Ada juga jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai obat. Tanaman ini biasa disebut dengan toga atau tanaman obat keluarga, atau juga bisa disebut dengan apotik hidup. Tanaman obat ini terdiri dari ada jahe, sirih, kunyit, ada juga kencur, dan lain sebagainya. Jadi tanaman-tanaman tersebut bisa digunakan sebagai obat alternatif. Anak-anak, selanjutnya hari ini kegiatan di sekolah adalah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Dongeng tersebut berada di pembelajaran 4. Diceritakan bahwa bunga melati itu walaupun diejek, dia tetap tersenyum. Senyumnya yang manis malah membuat keharuman dirinya semakin merebak. Nah, anak-anak, kalian di rumah bisa melakukan kegiatan bermain peran dengan dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Bermainlah dengan teman-teman kalian di sekitar rumah atau dengan keluarga. Nah, ada yang menjadi bunga anggrek, ada yang berperan menjadi bunga sedap malam, ada yang bermain peran menjadi putri. Perankanlah karakter-karakter tersebut dengan baik ya. Kemudian ambillah pesan yang terkandung pada dongeng tersebut. Dalam bermain peran, kalian juga harus bekerja sama. Karena dengan bekerja sama, maka kegiatan kalian dalam bermain peran akan menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Salah satu sikap baik yaitu dengan mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya, saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan agar Edo cepat sembuh. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Jika punya, tulislah pengalamanmu pada buku tugas kalian. Nah, untuk sikap baik berikutnya yaitu bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini saat mengerjakan tes. Dayu tidak pernah menyontek.
Anak-anak, yuk kita coba praktekkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal yang ada pada buku paket kalian halaman 40-42. Selesaikan soal-soal tersebut dengan sifat komutatif atau pertukaran. Selamat belajar ya anak-anak. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini di pembelajaran 6, Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Anak-anak, ayo kita baca dongeng yang ada pada buku paket kalian di halaman 44. Dongeng tersebut berjudul Petani yang Baik Hati. Setelah kalian membaca dongeng tersebut, buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Buatlah gambar berserinya, mulai paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Anak-anak, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Kemudian, tulis juga perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Berikutnya, ayo berdiskusi. Diskusikan pertanyaan berikut dengan keluargamu. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Nah, tuliskan jawaban tersebut di buku tugas kalian. Untuk pembelajaran berikutnya, buatlah bentuk penjumlahan dengan sifat pertukaran. 540 ditambah 590 sama dengan 1130. 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Jadi 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Terima kasih anak-anakku dan selamat belajar. Semoga video penjelasan Bu Indah kali ini membantu kalian dalam memahami pembelajaran. Anak-anak, Bu Indah akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.